beribadah, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pada hari ini Kak Keshi akan mengajak kita semuanya untuk beribadah puji Tuhan, walaupun itu dari rumah. Jadi kita sama-sama akan bertepuk tangan, bersukacita untuk Tuhan Yesus. Oke? Oke, Viko? Oke. Saya undang semua adik-adik bangkit berdiri, yuk kita nyanyi bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Sekali lagi adik-adik, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap puji-pujian kami, Engkau hadir dalam lagu kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami, Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak untuk Tuhan, kami mau bersuka cita untuk Tuhan. Ini jadi doa kami Tuhan, kami siap untuk bersorak bagi Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya semangat? Semangat? Semangat Viko? Adik-adik di rumah semangat? Ya, semuanya semangat. Kalau begitu sama-sama kita angkat pujian. Happy Ayah, happy Yeye. Semuanya bertepuk tangan. Happy Ayah, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
malam jadi impian, cintaku semakin sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siapa di sini anak raja? Adik-adik anak raja? Saya dan adik-adik semuanya adalah anak-anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita bernyanyi untuk Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap cerita yang akan Ibu Guru bawakan untuk kami, supaya kami boleh memahami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik. Nah, sekarang Kak Kesia akan menceritakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Oke, pada suatu malam ada seorang anak yang bernama Lexi. Lexi ini disuruh oleh orang tuanya untuk mengambil mainannya yang ketinggalan di depan rumah. Nah, karena hari sudah malam, pastinya di luar sudah gelap adik-adik. Karena sudah malam, tentunya Lexi jadi takut untuk keluar rumah. Siapa di sini yang seperti Lexi? Ketika malam, dia menjadi penakut. Dia maunya ditemani oleh papa mamanya. Nah, akhirnya adik-adik
Karena Lexi takut, dia minta ditemani oleh papa mamanya. Nah, Kak Kesha mau tanya, siapa di sini yang anak-anak di rumahnya penakut sekali? Hah? Adik-adik ada yang penakut? Ada. Nah, Kak Kesha akan bercerita supaya adik-adik menjadi anak-anak yang pemberani. Kita harus menjadi anak-anak yang pemberani di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menjadi anak-anak yang penakut? Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa ini? Apa? Ini tas? Bukan. Kapal? Bukan. Apa? Perahu. Kalau perahu itu kecil, kalau kapal besar. Nah, adik-adik, ini adalah perahu. Adik-adik, siapa yang pernah naik perahu? Wah, hebat. Nah, sekarang Kak Kesha mau tanya, perahu ini di mana adanya? Di tempat yang berair. Di mana sih tempat yang berair? Di laut. Di mana lagi? Di sungai. Nah, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Mereka akan menyeberang ke sebuah danau. Nah, di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka hendak menyeberang ke seberang danau. Nah, adik-adik, ketika perahunya mulai berlayar, Yesus tiba-tiba ingin berbaring. I'm so tired. Dia ingin beristirahat sebentar. Wah, mungkin saat itu Tuhan Yesus lelah ya adik-adik. Mungkin Tuhan Yesus sedang ngantuk sekali sehingga dia minta untuk beristirahat dulu di bagian belakang. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang beristirahat, ketika Tuhan Yesus sedang tertidur lelap adik-adik, tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang sekali dan juga badai yang sangat kencang sekali. Saat angin dan badai datang, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat takut sekali adik-adik, karena mereka sangat takut untuk tenggelam. Waduh, bagaimana ya? Angin datang, badai datang, sementara Tuhan Yesus hanya tertidur di belakang. Waduh, bagaimana ya? Mungkin adik-adik, kalau adik-adik pernah naik perahu, adik-adik mungkin takut kalau perahunya tiba-tiba terbalik karena ombak yang keras. Nah, seperti itu juga adik-adik. Saat itu murid-murid Yesus sangat ketakutan sekali. Mereka takut karena datang angin dan badai yang kencang. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan perahunya. Aduh, bagaimana ya? Air laut mulai masuk ke dalam perahu. Nah, adik-adik, saat itu murid-murid Yesus sangat ketakutan sekali. Akhirnya mereka berteriak, "Tuhan, bagaimana kamu bisa beristirahat dengan tenang sementara kami sudah mulai ketakutan ini? Tuhan Yesus, tolong!" Nah, murid-murid Yesus sudah mulai ketakutan adik-adik. Mereka mencoba untuk membangunkan Tuhan Yesus. Mereka mulai takut, mereka khawatir untuk tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus pun terbangun dari tidurnya. Saat Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus berkata kepada ombak-ombak itu, "Diam, tenanglah." Akhirnya apa yang terjadi? Ombak-ombaknya menjadi tenang karena Tuhan Yesus perintahkan untuk tenang. Wah, cuman dengan berkata diam, tenang, ombak-ombak itu langsung tenang karena Tuhan yang perintahkan adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Tidakkah kamu percaya sama aku?" Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin menyentil murid-muridnya. Terkadang mereka takut, terkadang mereka khawatir. Padahal di situ ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik,
dalam cerita firman Tuhan ini, Kak Kesha bawa di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Mungkin orang-orang tua di rumah bisa membukakan firman Tuhan ini untuk anak-anak dan membacakannya berulang untuk anak-anak. Nah, di dalam firman Tuhan ini adik-adik, Kak Kesha ingin tekankan bahwa seringkali kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita takut, kita cemas. Nah, seperti sekarang ini, adik-adik tidak bisa untuk pergi ke gereja, adik-adik tidak bisa pergi untuk sekolah minggu. Nah, kita tidak di rumah terus. Terkadang kita jadi takut terkena virus yang sedang ada di kota Kendari ini, yang sedang ada di seluruh dunia, yaitu adalah virus Corona atau virus COVID-19. Nah, seringkali kita jadi khawatir, kok saya jadi tidak bisa ke gereja, kok saya jadi tidak bisa pergi ke sekolah, karena kita semuanya takut terkena virus itu. Adik-adik, seringkali kita jadi takut sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kak Kesha pun jadi takut untuk bertemu orang banyak. Kak Kesha pun jadi takut untuk terkena virus. Nanti Kak Kesha tidak bisa kemana-mana lagi. Nanti Kak Kesha tidak bisa di rumah lagi kalau terkena. Sama seperti adik-adik, mungkin adik-adik juga takut. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini kita sama-sama ditegur bahwa kita tidak boleh takut selama kita percaya Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Selama adik-adik pun menjaga kesehatan dengan cara apa? Yo, apa? Rajin cuci tangan. Terus apa lagi? Jaga kebersihan. Kalau di rumah, adik-adik kan lebih banyak di rumah nih. Kak Kesha mau tanya, kalau di rumah adik-adik jaga kebersihannya dengan apa? Ayo, siapa yang bantu orang tuanya di rumah? Mungkin adik-adik bantu orang tua untuk menyapu, membersihkan tempat tidur, apalagi rajin mandi, apalagi membantu cuci piring. Nah, semuanya itu adalah bentuk-bentuk untuk menjaga kesehatan kita adik-adik. Selama adik-adik jaga kesehatan, adik-adik berdoa sama Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan, Tuhan Yesus pasti memelihara hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan virus itu adik-adik. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut untuk terkena. Selama adik-adik percaya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita semuanya. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau kasih challenge nih untuk kita semuanya. Orang tua boleh bantu ya anak-anaknya di rumah. Setiap adik-adik yang melakukan ini akan mendapatkan kupon. Nah, orang tua boleh membantu anak-anak di rumah, entah itu melalui video, dan videonya boleh dikirimkan ke guru sekolah minggu, atau mungkin boleh dikirimkan ke grup DPDI Mandonga. Di dalam video itu mungkin orang tua boleh merekam kegiatan atau aktivitas anak-anak untuk menjaga kesehatan. Contohnya, mungkin adik-adik dengan cara cuci tangan dan berdoa sebelum makan, atau mungkin adik-adik membersihkan di rumah, bantu papa dan mamanya. Nah, boleh dikirimkan di grup GPDI Mandonga atau ke WA guru-guru sekolah minggu. Dengan sangat ya, orang tua di rumah boleh membantu kami dalam mewujudkan challenge ini. Jadi adik-adik jangan ada yang malas-malas. Ingat akan mendapatkan kupon. Jadi karena adik-adik tidak bisa hadir di sekolah minggu, mungkin dengan melakukan aktivitas rohani ini adik-adik akan mendapatkan kupon di rumah. Oke? Jadi anak-anak, kita jangan takut sebab Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, ya Yesus sayang.
kasih untuk sore hari ini. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang tidak penakut, dan anak-anak yang tetap melakukan firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan adik-adik semua dari segala virus yang ada di luar sana Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, berkati setiap kami. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.